Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zalpah Jatul Arakani dengan nomor NPM 190319195. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Islam mengenai materi manajemen persediaan syariah. Yang pertama ini ada konsep syariah manajemen persediaan yang dimana terdapat di dalam Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 48, yang dimana dia Yusuf berkata, supaya kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit itu, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Untuk selanjutnya yaitu ada konsep persediaan, di mana persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Contohnya yaitu digunakan dalam proses produksi, dijual kembali, suku cadang, dari peralatan atau mesin. Persediaan juga bisa dalam bentuk bahan mentah, pembantu, in proses, setengah jadi, atau bahkan bahan jadi. Slide selanjutnya yaitu ada beberapa fungsi persediaan. Yang pertama ini decoupling. Decoupling ini merupakan keterlepasan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua ini ada economic lot sizing. Economic lot sizing ini biasanya melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. Yang ketiga ini ada antisipasi. Antisipasi di sini, dengan adanya persediaan, perusahaan dapat mengantisipasi permintaan yang akan datang. Yang selanjutnya ini ada holding atau inflasi, di mana dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ini untuk mengurangi resiko pengembalian mutu barang. Dan terakhir, penggunaan mesin optimal. Untuk slide selanjutnya yaitu ada tujuan pengelolaan persediaan, di mana tujuannya yaitu untuk memuaskan konsumen secara kalau kita punya persediaan yang cukup, ketika ada permintaan yang tidak terduga, nah kita bisa mengatasi permintaan itu karena punya persediaan. Yang kedua itu menjaga kontinuitas produksi. Yang selanjutnya itu meningkatkan penjualan, menghindari pembelian kecil. Yang selanjutnya itu menghindari biaya penyimpanan terlalu besar. Nah, di sini terdapat dua pendekatan manajemen persediaan. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional, di mana pendekatan yang memproduksi dalam jumlah besar untuk mengantisipasi terjadi sesuatu. Yang kedua ini ada pendekatan EOQ, model manajemen persediaan dengan menentukan jumlah kuantitas barang dengan biaya minimal, jumlah persediaan yang optimal. Untuk slide selanjutnya yaitu ada karakteristik dari model EOQ dalam persediaan ini. Yang pertama yaitu jumlah yang konstan, permintaan konsumen, biaya transportasi, waktu pemesanan diketahui, harga per unit konstan, tidak back offer, tidak mempertimbangkan biaya kualitas barang, dan biaya penyimpanan per tahun itu konstan. Yang selanjutnya yaitu konsep manajemen persediaan dalam Islam sendiri, yaitu untuk menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan, hak harta keturunan sebagai generasi mendatang, tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan, pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan juga halal.
Slide selanjutnya di sini ada mengenai persediaan dalam perbankan syariah. Yang pertama ini dijual dengan akad mudharabah. Yang kedua diserahkan sebagai modal bank dalam akad pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Yang ketiga disalurkan dalam akad salam atau salam paralel. Yang keempat yaitu aktiva istisha yang telah selesai tapi belum diserahkan pada pembeli akhir. Dan yang kelima termasuk ke dalam prinsip jual beli. Sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.